Adit. 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 Hei, dari tadi gue dicuekin deh. Sorry. Gue habis daftar auto debit melalui aplikasi mobile JKN. Hei gue kira ngapain deh. Nah, ini penting bro. Semua peserta JKN KIS kudu punya aplikasi mobile JKN. Apalagi sekarang, untuk pembayaran iuran selain melalui auto debit yang bekerja sama dengan bank, bisa bayar iuran JKN KIS melalui auto debit pada aplikasi mobile JKN. Oh ya? Iya dong. Makin gampang dong mau bayar iuran. Bisa langsung auto debit dari aplikasi mobile JKN. Iya, dan masih banyak lagi keuntungan yang lainnya. Oh ya? Katanya anak gaul kekinian. Update dong lo. Bener-bener mantul. Yoi. Mantap betul. Ikutan ah. Tapi gimana caranya bro? Ajarin dong. Pastiin download aplikasi mobile JKN. Auto debit melalui aplikasi mobile JKN. Cara praktis bayar iuran. Info lebih lanjut hubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500 400. Dengan gotong royong, semua tertolong. 105,1 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar saya Nur Kamarpati masih menemani Anda di Paluku sore ini. Dan 37 menit dari pukul 15 saat ini ya. Juga kami ajak Anda untuk ikuti dialog publik bersama BPJS Kesehatan Cabang Ambon, yang mana kami akan membahas mengenai program rujuk balik ya. Apa itu program rujuk balik pendengar? Anda juga bisa bergabung bersama kami di 3834921 atau di RRI Digital untuk Anda yang saat ini lagi streaming siaran kami ya melalui RRI Digital. Dan sudah hadir narasumber kami yang cantik di sore hari ini di studio. Ada Ibu Sri Wahyuni, SSI. Ya, Ibu Sri Wahyuni, pendengar SSI, apoteker, ahli asuransi kesehatan MM. Beliau adalah Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan. Dan langsung aja ya, saya menyapa ibunya di sore ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya gimana Bu sore ini? Baik Bu ya, ini waduh luar biasa sekali ya jabatannya. Baik Bu, sore ini kita bahas mengenai program rujuk balik ya, yang mana ini adalah salah satu program dari BPJS Ketenagakerjaan begitu. Mohon maaf, BPJS Kesehatan Cabang Ambon. Ini saya juga baru dengar sih. Program rujuk balik ini ya, apakah saya yang kudet gitu ya? Baik, boleh dong Bu dijelasin sedikit apa itu program rujuk balik dan juga bagaimana konsep dasar dari program ini? Baik, program rujuk balik sebenarnya sudah lama ya, lama dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan dalam hal ini. Dan sebenarnya sudah berjalan sampai saat ini, namun kami melalui mungkin dengan podcast ini bersama RRI Ambon, kami ingin mengenalkan, mensosialisasikan lebih jauh lagi terkait dengan program rujuk balik ini. Jadi program rujuk balik ini memang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan, diperuntukkan untuk peserta JKN yang menderita penyakit kronis. Jadi menderita penyakit kronis, kemudian dinyatakan stabil oleh dokter spesialis atau dokter subspesialis, kemudian nanti pengobatannya itu bisa dilanjutkan di FKTP, dalam hal ini seperti puskesmas, dokter keluarga, TPMD, dan obatnya itu bisa mendapatkan sekali sebulan itu untuk 30 hari. Jadi bisa dilanjutkan bulan berikutnya hanya ambil obat. Jadi yang dinyatakan stabil, jadi kuncinya dinyatakan stabil oleh dokter spesialis dan penyakitnya adalah penyakit kronis. Penyakit kronis gitu ya. Ini spesifikasinya gimana sih untuk penyakit kronis ini, jenis-jenisnya apa aja gitu ya kan? Jangan sampai pendengar kita di luar sana, saya penyakit kronis tapi kesana kok nggak bisa gitu ya. Betul. Jadi memang banyak ya penyakit kronis sebenarnya kita ketahui. Cuman untuk program rujuk balik ini kita hanya dari Kementerian Kesehatan sendiri sebenarnya sudah mengeluarkan peraturan yang barunya. Sebenarnya sudah ada yang lama kemudian diperbaharui lagi tahun 2024 itu dalam HK 0107 yang terbaru dari Kemenkes itu ada 9 penyakit yang bisa dikategorikan penyakit kronis yang bisa dirujuk balik. Jadi seperti diabetes mellitus, kemudian hipertensi, kemudian
jantung, kemudian asma, PPOK, epilepsi, skizofrenia, stroke dengan SLE. Jadi lupus. Jadi itu masuk 9 penyakit yang bisa dirujuk balik dari rumah sakit ke FKTP untuk mendapatkan obatnya rutin setiap bulan untuk 30 hari di apotek PRB yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Artinya ketika kita berobat ke rumah sakit begitu Bu ya, dari ke-9 penyakit ini kita wajib begitu di PRB-kan begitu ya? Betul. Jadi wajib dalam artian memang ini program dicanangkan oleh kementerian ya. Jadi kita BPJS Kesehatan sebagai pemegang program JKN sendiri wajib mendukung. Jadi semua mitra kami yaitu rumah sakit dan juga FKTP dan Malin Puskesmas itu wajib mendukung program rujuk balik ini. Jadi kalau dinyatakan stabil ya wajib untuk bisa ikut dalam program rujuk balik ini karena memang butuh dukungan dari peserta juga untuk menjalankan program rujuk balik ini. Jadi butuh support dari dokter kepada peserta-peserta JKN yang sudah stabil kayak gitu. Ketika kita diharuskan begitu ya untuk mendukung program rujuk balik ini, apa yang kita dapatkan begitu manfaatnya gitu ya, karena tadi ya cuman 9 penyakit kronis saja yang gimana nih Bu manfaatnya? Ya, jadi 9 penyakit ini memang sudah dipertimbangkan juga sama Kemenkes. Jadi 9 penyakit ini memang yang stabil dalam artian itu bisa lanjut obatnya terus menerus tanpa harus konsul dengan dokter spesialis. Namun konsulnya setiap bulan itu di dokter FKTP yang memang 9 penyakit ini masih masuk dalam kategori pelayanan yang masih kompetensi dokter umum sendiri. Jadi nanti manfaat yang didapatkan oleh peserta itu yang pertama, peserta itu mendapatkan pelayanan obat yang berkualitas, bermutu, aman, kemudian efektif dan efisien. Nah, kemudian yang kedua, peserta itu manfaatnya aksesnya juga lebih mudah. Tidak perlu antri lagi di rumah sakit berlama-lama hanya untuk ambil obat. Nah, biasanya kan kalau kita ke rumah sakit kita harus antri dulu, daftar dulu, antri dulu supaya nanti belum lagi antri pelayanan, antri lagi di apoteknya. Nah, kalau dengan PRB ini hanya ke FKTP saja ketemu dokter umum terus nanti langsung ambil obatnya di apotek PRB. Begitu setiap bulan. Jadi aksesnya lebih mudah buat peserta itu. Dan keuntungan yang ketiganya lagi, peserta yang mungkin yang penyakit kronis ini kan biasanya tidak rutin minum obat. Nah, dengan program rujuk balik ini, FKTP dalam hal ini care koordinator itu bisa mengingatkan pesertanya untuk selalu berkunjung ke puskesmas supaya misalnya kalau dia sakit hipertensi atau gula, diabetes, bisa cek gula darah, bisa cek tekanan darahnya dulu. Nah, itu rutin setiap bulan dan sebagai FKTP yang care koordinator bisa menghubungi pesertanya untuk datang berobat ke FKTP, kemudian diingatkan lagi diambil obatnya di apotek untuk 30 hari. Jadi diingatkan karena obat penyakit yang seperti hipertensi dan atau 9 penyakit yang lainnya itu kan harus rutin minum obat. Ya, berarti setiap pasiennya itu sudah didata ya gitu ya, identitasnya jelas, nomor teleponnya sehingga bisa dihubungi setiap saat gitu ya. Betul. Bu ya, sesuai dengan jadwal. Betul. Jadi memang jadi peserta ini kita kerjasama dengan rumah sakit. Jadi kita ada data potensi-potensi yang masuk dalam daftar penyakit kronis 9 penyakit itu. Kemudian nanti dokter spesialis perannya adalah melihat data tersebut. Yang berpenyakit kronis ini misalnya hipertensi yang mana sih yang stabil? Nah, kan ada kondisi yang tidak stabil, tekanan darahnya berubah-ubah misalnya. Nah, yang stabil ini dokter merujuk balik. Kemudian didaftarkan sebagai peserta rujuk balik, kemudian nanti buat surat rujuk balik ke FKTP lengkap dengan obat yang harus dilanjutkan setiap bulan seperti itu. Jadi memang didata. Ya, berarti dokter bisa mendaftarkan peserta jadi peserta PRB ini. Lalu bagaimana kalau dokter tidak mendaftarkan dari kitanya sendiri, bagaimana sih syaratnya gitu, Bu? Jadi kalau misalnya yang mendaftarkan yang memang sampai saat ini kewenangan dokter spesialis. Jadi tidak bisa kita sendiri itu yang meminta untuk jadi peserta. Tidak bisa mandiri begitu, Bu ya. Tidak bisa mandiri. Jadi memang harus pemeriksaan dokter spesialis, kemudian dokternya bilang, "Oh iya, ini sudah stabil tekanan darahnya, hanya dengan minum obat tetap bisa stabil." Nah, silahkan ikut program rujuk balik dan kami daftarkan. Nah, itu bersinergi dengan FKTP dalam hal ini.
Iya, lalu di Provinsi Maluku sendiri bagaimana Bu untuk peserta dari rujuk balik ini sudah berapa persen gitu? Ya, jadi sebenarnya kami tidak mempresentasekan dari jumlah total potensi yang ada. Tetapi karena kita kan juga tidak tahu dari potensi yang ada terdiagnosa hipertensi atau DM atau 9 penyakit itu berapa persen sih sebenarnya yang stabil, itu belum ada data yang pasti. Karena jadi untuk sementara sekarang untuk Provinsi Maluku itu masih kami terus menerus sosialisasi, kemudian masih terus mengedukasi, terutama untuk rumah sakit ya. Dalam hal ini karena awal mula dari program rujuk balik ini rumah sakit awalnya, start pointnya itu di rumah sakit. Jadi kami masih koordinasi terus dengan dokter spesialis yang terkait dengan 9 penyakit ini. Jadi bagaimana mereka ikut mendukung program rujuk balik ini. Seperti itu. Baik, ini peserta dari program rujuk balik ini sendiri ketika mereka didaftarkan masuk menjadi peserta PRB, apa respon mereka, Bu? Ya banyak, macam-macam. Jadi awal memang sesuatu yang dimulai dari mengenalkan program itu otomatis masih agak sulit karena peserta itu mindsetnya masih ketemu dokter spesialis. Takutnya nanti bulan depan saya tidak ketemu lagi dokter spesialis. Padahal yang masuk program rujuk balik ini adalah pasien-pasien yang stabil. Stabil dalam artian hanya cukup minum obat saja, kemudian nanti promotif preventifnya, kemudian edukasinya itu dilanjutkan oleh dokter FKTP setiap bulan. Dan obatnya juga pasien menurut dokter spesialis bahwa cukup dengan minum obat ini, tidak perlu ketemu dokter spesialis, sebenarnya sudah bisa mengontrol misalnya tekanan darahnya, gulanya. Nah, tapi peserta masih mindsetnya ketemu dokter spesialis baru puas. Nah, sebenarnya jadi itu yang membuat kita juga agak effortnya lumayan besar untuk memberikan edukasi. Nah, begitu juga rumah sakit. Nah, rumah sakit juga kadang-kadang merasa bahwa nanti akan kekurangan pasien ini kalau misalnya saya merujuk balik pasien-pasien ini. Nah, tidak seperti itu sebenarnya. Itu memberikan pengertian ke peserta bahwa ini hanya yang stabil dan memang hanya lanjut obat saja, tidak lagi seperti pasien hipertensi yang tidak stabil, itu tidak bisa kita rujuk balik karena dia masih harus kontrol, mungkin uji coba obat dengan dokter, obatnya masih ganti-ganti, itu tidak bisa dirujuk balik. Dosisnya mungkin masih diatur yang tadinya 10 mg terus 20 mg, itu tidak bisa dirujuk balik. Tetapi kalau dosisnya tetap, itu bisa dirujuk balik. Nah, kekhawatiran pasien itu dia pikirnya kalau misalnya saya masih harus ketemu dokter, dosisnya gimana? Nah, sebenarnya yang stabil yang kita rujuk balik. Nah, rumah sakit sendiri juga kami berikan pengertian bahwa suatu saat nanti pasien ini bakal kembali setelah dia mendapatkan obatnya selama mungkin minimal 3 bulan, itu pasien itu boleh saja kembali ke rumah sakit dirujuk oleh FKTP untuk mendapatkan rekomendasi baru dari dokter spesialis, karena dokter spesialis bagaimanapun adalah konsultan di rumah sakit seperti itu. Berarti sejauh ini kendala atau permasalahan utamanya itu adalah mengubah mindset dari pasien itu sendiri gitu. Betul ya. Sekali, itu yang paling penuh tantangan. Sejauh ini edukasinya gimana, Bu? Ya, jadi edukasinya kalau misalnya di daerah lain sebenarnya itu sudah berjalan sangat baik, dan PRB itu sudah banyak sekali di Makassar, kemudian di Sulawesi Selatan pada umumnya itu sudah berjalan. Nah, kalau di Provinsi Maluku menurut saya ini kita masih tahap edukasi dan sosialisasi, masih seperti itu, belum berjalan secara otomatis maksimal, belum maksimal. Jadi masih kita berikan pengertian. Jadi yang peserta PRB ini dalam sehari mungkin masih 5 seperti itu di rumah sakit yang bisa direkrut oleh dokter spesialis, karena merubah mindset tadi. Merubah mindset yang tadinya semuanya menuju rumah sakit, sekarang yang stabil itu kita mau pindahkan edukasinya ke FKTP, nanti kemudian berapa bulan baru kembali ke rumah sakit kembali. Ya, padahal kalau mau dibilang PRB ini lebih simpel begitu ya, daripada setiap hari atau setiap saat harus ketemu dokter spesialis ya. Jadi betul, sangat betul sekali Bu ini. Jadi program rujuk balik ini, makanya kami mengajak masyarakat itu untuk program JKN ini, ikut program rujuk balik ini. Karena kalau cuman misalnya obatnya itu juga, itu kan tinggal ambil saja di apotik. Jadi tidak perlu lagi antri-antri ke rumah sakit. Nah, kita bisa lihat, saya tidak bisa bilang juga ya Bu, kalau misalnya
semua peserta JKN itu tidak mau dirujuk balik, tidak juga. Buktinya ada juga yang mau dengan edukasi dari dokter spesialis. Jadi sebenarnya bukan BPJS Kesehatan yang mengedukasi, peran dokter spesialis ini yang mengedukasi sebagai konsultan bahwa oh iya pasien ini sudah bisa lanjut di FKTP dan ambil obatnya rutin di apotek PRB. Baik, ini cocok ya buat kaum mageran di luar sana gitu ya. Aduh, cocok sih buat saya yang malas sekali ketemu dokter gitu. Baik, pendengar Anda juga bisa bergabung di 3834921 atau bisa tinggalkan pesan Anda di live chat RRI Digital untuk Anda saat ini lagi streaming siaran kami. Di sore ini kami membahas program Rujuk Balik yang mana kalau Anda simak dengan baik, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, memudahkan Anda juga begitu pendengar. Di 3834921 saya masih menanti telepon Anda mengenai program Rujuk Balik. Apa yang ingin Anda tanyakan kepada Bu Yuni di sore hari ini? Apakah program Rujuk Balik ini juga berkontribusi begitu terhadap peningkatan mutu layanan di fasilitas kesehatan, Bu? Ya, tujuan utamanya itu. Jadi kami harapkan manfaatnya itu meningkatkan mutu ya. Yang pertama mungkin mempersingkat waktu tunggu dari peserta untuk berobat, terutama untuk penyakit kronis. Nah, biasanya kan yang berpenyakit kronis ini rata-rata yang umurnya sudah mungkin 40 tahun ke atas, walaupun sekarang pola penyakit sudah bergeser ya, walaupun ke menengah ataupun juga remaja. Namun dari data yang kita lihat bahwa untuk penyakit kronis yang 9 penyakit ini itu rata-rata orangnya sudah 40 tahun ke atas, dan ini mungkin bisa lebih efektif pasiennya tidak perlu berlama-lama di rumah sakit. Nah, itu sebenarnya. Kemudian terkait dengan mutu, keluhan peserta itu paling banyak ya waktu tunggu. Kemudian yang kedua, antrian terlalu lama. Dari pagi mereka sudah berobat, hanya ambil obat saja itu sampai sore karena alurnya itu kalau di rumah sakit kan panjang. Nah, dengan PRB ini kita mau mempersingkat waktu, aksesnya lebih mudah, kemudian mempersingkat waktu, dan juga mutu dalam hal ini hidup peserta, dalam hal ini hidup pola pikir peserta yang peduli akan kesehatannya itu juga akan bergeser. Mereka akan berpikir tidak akan selalu rutin lagi minum obat, tidak seperti kemarin mungkin karena malas ke rumah sakit terputus minum obat hipertensinya, insulinnya dia tidak dapat, kemudian obat-obatan lainnya dia tidak dapat karena tertunda ke rumah sakit. Nah, kalau dengan program PRB ini tidak tertunda lagi karena pemberian obatnya itu langsung 30 hari. Nah, kalau di rumah sakit kan terkadang hanya dikasih obatnya untuk 5 hari atau 7 hari. Nah, kalau program PRB ini 30 hari. Jadi tidak bakal terputus. 30 hari 30 hari. Jadi insulinnya itu tuh 30 hari. Jadi terus FKTP pun yang dekat dari rumahnya itu bisa memberikan edukasi bahwa nanti Bapak cek tekanan darah ke kami, nanti kami akan kasihkan edukasi bagaimana pola makan, seperti itu, pola makan, olahraga, seperti itu dari FKTP edukasinya nanti. Tadi Ibu juga sudah menyampaikan bahwa untuk Maluku sendiri itu masih edukasi lah begitu ya, merubah pola pikir orang ini agak susah, pola pikir pasien itu yang ribet gitu ya. Di saat ini kan edukasinya masih berjalan, ada tidak sih evaluasi yang dilakukan begitu dari pelaksanaan program Rujuk Balik ini sendiri? Ya, jadi untuk mensukseskan program Rujuk Balik yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan itu kami melakukan sosialisasi. Jadi beberapa sebelum-sebelumnya itu kami sudah melakukan sosialisasi baik ke semua yang berperan terkait dengan program ini. Jadi yang berperan di sini adalah rumah sakit, kemudian FKTP dan apotek PRB dan BPJS Kesehatan sendiri. Jadi ada empat instansi yang mungkin berperan. Jadi kami lakukan sosialisasi kepada FKTP untuk apa sih peran mereka pada saat nanti program Rujuk Balik ini dijalankan. Kemudian peran dari FKRTL, rumah sakit dalam hal ini. Kemudian apa perannya apotek PRB. Nah, apotek PRB ini mungkin tadi saya belum singgung ya. Apotek PRB ini perannya juga sangat besar. Jadi dia juga itu melakukan reminder. Jadi peserta-peserta misalnya kemarin bulan lalu itu
sudah ambil obat sebulan, tapi bulan ini kok belum datang juga. Nah, tugas dari apotek PRB ini mereminder peserta tersebut, karena kan datanya sudah ada, nomor handphonenya udah ada. Dia telepon, Bu, ini belum ambil obat. Tolong obatnya diambil untuk bulan ini, untuk 1 bulan. Nah, seperti itu. Jadi peran kami itu melakukan sosialisasi, kemudian edukasi itu juga. Jadi kami ada BPJ 1 juga di rumah sakit. Jadi peran BPJ 1 ini, teman-teman BPJ kesehatan itu melakukan edukasi kepada peserta maupun kepada petugas rumah sakit. Jadi ada PIC rumah sakit khusus untuk PRB. Jadi kami BPJ 1 itu transfer knowledge kepada teman-teman rumah sakit bagaimana sih supaya meningkatkan cara merekrut pasien PRB ini, mengubah pola pikir itu. Kayak gitu. Sejauh ini untuk kendala dari program rujuk balik ini selain dari pasien, adakah juga tidak sih dari fasilitas kesehatan atau ya bisa saja dari BPJS Kesehatan sendiri gitu, Bu? Ada tidak sih kendalanya? Kendalanya ya itu. Pada saat peserta dokter ini sudah mau merekrut, dokter spesialis bilang, Bu, saya sudah mengedukasi nih, saya sudah bersedia untuk merekrut, mem-PRB-kan peserta ini, tapi pesertanya tidak mau, Bu. Jadi berarti sejauh ini hanya pada peserta aja begitu. Betul, ya untuk peserta, fasilitasnya. Betul, peserta dan dokter. Kadang-kadang dokter juga yang tadi saya sampaikan, kekhawatirannya saya akan kehilangan peserta. Peserta ini tidak akan balik lagi ke saya, padahal nanti suatu saat nanti bakal balik juga pesertanya ke rumah sakit, karena tetap walaupun sudah dilakukan promotif preventif di FKTP supaya pesertanya tetap stabil kan, tetap pesertanya itu suatu saat harus tetap konsul dengan dokter spesialis. Nggak mungkin seumur hidup itu dia tidak konsul lagi ke dokter spesialis, nggak mungkin. Jadi bakal balik lagi. Jadi kendalanya ya 2 itu. Kemudian satu lagi kendalanya, Bu, yang kami masih hadapi dan mungkin kendala nasional, kekosongan obat. Jadi saat ini yang masuk, salah satu diagnosa yang masuk dalam program rujuk balik kan skizofrenia jiwa. Nah, obat jiwa ini sendiri masih minim buat kita di Provinsi Maluku. Nah, ini yang membuat salah satu diagnosa yang tidak bisa kita rujuk balik untuk saat ini. Jadi masih ada hambatan. Ya, kenapa? Kenapa, Bu? Apa yang akhirnya membuat obat untuk pasien mental ini kurang di Maluku? Jadi pasien jiwa ya, skizofrenia. Jadi memang suplai, saya sebenarnya kurang tahu juga apakah memang produksinya kurang atau apa. Tetapi suplai obatnya sendiri itu ke Maluku memang selalu kosong. Jadi sedangkan kita kerjasamanya sudah dengan Kimia Farma. Secara kita tahu Kimia Farma adalah salah satu BUMN yang notabene obatnya lengkap dan cukup lah, seperti itu. Tapi skizo masih untuk obat-obat penenang untuk pasien jiwa ini masih kadang-kadang kosong. Sedangkan untuk pasien PRB ini obatnya itu harus tidak boleh terputus. Dia tidak boleh terputus dalam 30 hari. Jadi tidak bisa kita kasih 10 hari saja, tidak seperti itu. Ya, bagaimana kalau terputus, Bu? Apa yang nantinya dirasakan oleh pasien tersebut? Nah, saat ini untuk pasien-pasien yang obatnya memang masih kurang di apotek PRB, itu tidak bisa kita PRB-kan. Jadi tetap dikelola di rumah sakit. Jadi dia tetap mengambil obatnya di rumah sakit, walaupun sebenarnya di rumah sakit itu jadinya kategorinya dia pasien tidak stabil. Jadi dia masuk dalam kategori pasien stabil karena syarat utama untuk PRB obatnya juga harus lengkap dan cukup. Nah, kalau tidak cukup dia tetap ambil di rumah sakit, walaupun akhirnya mungkin tidak dapat 30 hari, mungkin dapatnya 7 hari, 2 minggu kayak gitu. Jadi untuk 8 penyakit yang lainnya masih bisa masih tersedia obatnya sampai saat ini ya. Iya. Untuk pengambilan obat nih, Bu, ini peserta dari program rujuk balik ini untuk mengambil obat PRB-nya di apotek mana nih kalau di Maluku? Oh iya. Kita ada 4 kerjasama apotek PRB ya, apotek Agape, kemudian Manasuka, kemudian Kimia Farma, Ure Mesingnya. Terus yang satunya lagi apotek apa lagi namanya saya lupa. Berarti ada 4 apotek ya, yang sudah disediakan begitu ya. Ada 4 yang sudah kerjasama. Nah, sejauh ini untuk pasien PRB sendiri apakah ada dari luar Kota Ambon begitu, luar pulau Ambon ada? Iya, ada. Jadi ini juga salah satu kekurangannya ya. Apotek PRB kita itu tidak tersedia di kabupaten-kabupaten. Jadi saat ini 4
4 apotik PRB tersebut, Kimia Farma, Manasuka, Agape, dan Medisal ya, apotik Medisal ini hanya tersedia di Kota Ambon. Namun jika misalnya ada peserta yang berkeinginan ikut program rujuk balik yang di luar Pulau Ambon, itu boleh saja. Tetapi resikonya itu ambil obatnya pasti di Ambon. Harus ke Kota Ambon juga harus ke gitu Kota ya. Ambon. Jadi memang untuk saat ini yang di luar Pulau Ambon itu belum kami maksimal, belum sama sekali kami maksimal untuk itu. Tetapi melihat program ini ada program pemerintah juga, jadi kita maksimalkan aja dulu Kota Ambon kayak gitu. Oke, berarti ini masih maksimal di Kota Ambon. Betul, gitu ya. Iya. Ya semoga saja ada jalan keluar begitu untuk mereka yang di kabupaten-kabupaten agar tidak harus menyeberang lagi ke Kota Ambon gitu Bu ya. Iya. Kami ada rencana Bu, jadi kami rencana kerjasama dengan Kimia Farma. Kimia Farma juga rencana membuka cabang di beberapa kabupaten. Nah, jika Kimia Farma ini sudah buka cabang di kabupaten, itu mungkin kami akan kerjasama untuk sebagai apotik PRB. Kayak gitu. Baik, pendengar, Anda bisa bergabung dengan kami di 3834921 atau juga di live chat RRI Digital. Topik kami di sore ini program rujuk balik, yang mana Anda bisa bertanya langsung kepada Ibu Yuni terkait dengan hal ini begitu ya. Apalagi ada juga salah satu pasien PRB yang ada di luar Kota Ambon begitu ya. Dan ada tidak sih rencana pengembangan program PRB ini Bu? Kedepannya seperti apa? Kalau pengembangan saya lihat masih seperti itu, Bu ya, dari sejak tahun 2008 ya, sudah lama banget. 2008 itu dicanangkan masih seperti itu. Jadi polanya masih belum ada sama sekali yang berubah, masih diagnosa penyakit juga masih 9. Belum ada pengembangan karena memang diagnosa penyakit yang lainnya pun tidak bisa dinyatakan stabil dengan obat. Jadi hanya 9 penyakit ini saja memang yang bisa lanjut obat setiap bulan seperti itu. Iya. Untuk perluas cakupan program ini gimana juga nih Bu? Kalau perluasan cakupan sepertinya untuk saat ini saya belum dengar dari Kemenkes sendiri. Jadi kami pun masih mengikuti program yang dikeluarkan oleh regulator kita, dalam hal ini Kemenkes. Jadi sampai saat ini saya lihat sampai keluarnya Kemenkes yang baru itu masih sama dengan yang sebelumnya. Cuman mungkin di-refresh kembali sama Kemenkes karena mungkin aturan yang lama itu sudah jadul ya, sudah lama. Jadi untuk merefresh supaya programnya jalan lagi, mungkin dikeluarkanlah Kemenkes yang terbaru tersebut. Kayak gitu. Baik, ini satu pertanyaan lagi Bu ya. Ya, ini silakan. ketika kita tuh sudah menjadi peserta PRB, artinya kita itu hanya akan berobat di FKTP saja begitu ya, dan tidak akan berobat ke dokter spesialis lagi atau bagaimana nih Bu? Oh iya. Iya. Ya, tadi saya sampaikan bahwa ya kekhawatiran peserta salah satunya untuk direkrut, yaitu dia merasa bahwa saya tidak akan pernah ke rumah sakit lagi. Padahal sebenarnya untuk kondisi yang lain itu sebenarnya masih bisa ke rumah sakit lagi ketemu dokter spesialis. Dan ada saatnya memang setelah misal di atas 3 bulan peserta sudah boleh ketemu dokter spesialis jika pesertanya itu mengalami keluhan lain, misalnya hipertensi, mungkin rasa-rasanya dengan obat yang sama yang diberikan sama dokter spesialis itu tekanan darah saya itu tidak turun, terus masih terasa pusing atau seperti apa, itu boleh konsul, boleh kembali dirujuk dari FKTP ke rumah sakit. Nah seperti itu. Berarti menunggu 3 bulan waktunya begitu Bu ya, untuk bisa ke dokter spesialis. Ya, jadi program rujuk balik ini memang stabil. Jadi dokter spesialis itu sudah memperkirakan bahwa pasien ini stabil dalam jangka waktu yang lama. Biasanya itu minimal 3 bulan dia stabil terus. Jadi 3 bulan, 4 bulan dia masih stabil. Tetapi kalau misalnya pasiennya itu dokter spesialisnya bilang kayaknya tidak stabil ini dalam sebulan, itu bukan stabil lagi, tidak stabil. Jadi itu tidak bisa masuk PRB. Nah, ketika sudah kembali ke dokter spesialis dan ada diagnosa lain di luar 9 kriteria penyakit tadi, apakah peserta tersebut akan keluar dari pasien rujuk ini atau gimana Bu? Oh iya, bagus sekali pertanyaannya Bu. Jadi tidak keluar. Jadi kita patokannya itu ke ini ya, kecuali komplikasi. Nah, dimungkinkan untuk peserta itu tidak
tidak menjadi peserta PRB jika dia pada akhirnya ada terjadi komplikasi ya. Karena nanti dia akan mendapatkan obat yang di luar dari obat utamanya. Jadi program rujuk balik ini kan sebenarnya obat utamanya, Bu ya. Jadi jika ada komplikasi, misalnya dia hipertensi, kemudian dia jantung, nah kemudian jantungnya ini tidak stabil, otomatis kan dia harus ke rumah sakit. Nah, pada saat dia ketemu dokter spesialis untuk kedua penyakit ini, dia otomatis terhenti program rujuk baliknya, harus lanjut di rumah sakit karena dia sudah ada komplikasi kayak gitu. Baik, berarti ya semoga saja tidak lanjut gitu ya. Diharapkanlah. Karena rujuk balik ini harapannya tidak ada komplikasi. Tidak ada komplikasi gitu. Ya semoga saja kita semua sehat-sehat gitu Bu ya. Ini ada harapan apa yang ingin disampaikan kepada dokter atau juga pasien kita yang saat ini juga masih sulit sekali untuk dirubah pola pikir mereka ya terkait dengan program rujuk balik ini, Bu. Baik. Jadi harapan saya sebenarnya dari BPJS Kesehatan dalam hal ini pemegang program JKN ini, harapan saya ayo kita ikut program rujuk balik buat peserta yang berpenyakit kronis dan sudah stabil, dan obatnya mungkin kita dokter spesialis mungkin bisa melihat bahwa ada pasien-pasien yang kontrolnya itu tiap berapa pekan atau tiap bulan atau bahkan sudah lama sekali namun obatnya itu juga. Nah, sebaiknya kita ikut program rujuk balik. Ini juga akan efektif waktu kita. Efektif waktu kita berkunjung ke rumah sakit, dan ini juga bisa mendorong memotivasi peserta pasien dalam hal ini untuk rutin minum obatnya. Karena obatnya cukup diambil di apotek PRB, tidak perlu antri seperti kalau ke rumah sakit kan antri banyak orang, dan apotek PRB kan tidak antri. Nah, itu bisa mengefisienkan waktu dia, pasiennya, dan pasien juga bisa rutin minum obat. Nah, karena kalau tidak rutin minum obat, itu bisa jatuh ke komplikasi. Itu yang kita tidak harapkan dari penyakit kronis ini. Itu yang dihindarkan, dihindari betul. Begitu ya. Aduh, satu lagi dia Bu, pertanyaannya ini. Ketika pasien tadi Ibu sampaikan bahwa harus rutin ya konsumsi obat yang diberikan. Betul. Nah, bagaimana sejauh ini, apakah ada pernah menemukan pasien yang memang malas sekali konsumsi obat gitu, terus susah sekali untuk diedukasi, ada tidak sih Bu? Banyak Bu. Banyak ya. Jadi pasien ini kan kalau misalnya dia sudah 1 kali atau 2 kali minum obat dan merasa baik-baik saja, dia sudah berhenti lagi minum obatnya. Padahal kalau kita menderita penyakit kronis, itu obatnya tidak boleh dihentikan. Malah ketakutan mereka itu kalau saya kebanyakan minum obat nanti ginjal saya rusak. Nah, malah kalau misalnya contoh obat hipertensi atau obat gula gitu ya, diabetes, malah kalau dia berhenti tidak rutin minum obat itu, malah akan merusak ginjal. Karena tekanan darah tinggi itu ujung-ujungnya ke ginjal, kemudian jantung. Nah, seharusnya dengan rutin minum obat, ginjalnya malah lebih sehat karena tidak terbebani sama penyakit yang tadi diderita oleh pasien. Iya, karena itu tadi sejauh ini pemahaman kita di luar sana ya kalau kebanyakan konsumsi akan kena ke ginjal gitu kan. Jadi itu edukasinya yang salah kita atau gimana sih ini? Iya betul, itu yang harus kita ubah karena persepsi masyarakat masih berpikir zat kimia, obat ini zat kimia jadi pasti merusak ginjal, padahal enggak. Kalau obat-obatan yang memang tujuannya untuk penyakitnya itu tidak merusak ginjal asalkan sesuai dengan dosisnya, kemudian aturan pakainya itu tepat oleh dokter. Nah, contoh obat hipertensi Bu ya, itu tidak boleh lepas setiap hari seumur hidup, itu dia harus minum, karena kalau enggak ginjalnya yang rusak karena tekanan darah yang selalu tinggi, tidak stabil. Kayak gitu. Hipertensi itu seumur hidup gitu Bu? Iya, betul. Setiap hari? Setiap hari. Masya Allah, luar biasa ya. Iya. Ya, semoga saja dengan konsumsi obat seumur hidup ya itu juga akan membuat dia bersemangat untuk hidup gitu Bu ya. Betul, karena kalau tidak komplikasi Bu. Kalau tidak akan komplikasi. Betul, komplikasi. Karena kalau tidak dia bolong-bolong minumnya komplikasi. Makanya ikut program PRB supaya rutin minum obatnya. Baik, sudah terjadwal gitu Bu ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Bu Yuni sudah berkesempatan hadir di sore hari ini memberikan edukasi kepada kita bagaimana menjadi peserta program rujuk balik yang taat begitu ya dengan aturan-aturan yang diberikan, karena kalau tidak konsumsi obat ini juga fatal ya buat kita, bisa komplikasi.
Ya, semoga dokter dan pasien juga bisa mengerti akan hal ini, Bu ya. Iya. Kita jumpa kembali di Dialog Publik edisi berikutnya, tentunya dengan topik-topik menarik lainnya. Baik, terima kasih. Baik pendengar, itulah obrolan kami di sore hari ini, Dialog Publik bersama BPJS Kesehatan Cabang Ambon dengan narasumber Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan. Kami juga akan kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Adit. Hei, dari tadi gue dicuekin deh. Sorry. Gue habis daftar auto debit melalui aplikasi mobile JKN. Helah, gue kira ngapain deh. Nah, ini penting bro. Semua peserta JKN KIS kudu punya aplikasi mobile JKN. Apalagi sekarang, untuk pembayaran iuran selain melalui auto debit yang bekerja sama dengan bank, bisa bayar iuran JKN KIS melalui auto debit pada aplikasi mobile JKN. Oh ya? Iya dong. Makin gampang dong mau bayar iuran. Bisa langsung auto debit dari aplikasi mobile JKN. Iya, dan masih banyak lagi keuntungan yang lainnya. Oh ya? Katanya anak gaul kekinian. Update dong lo. Bener-bener mantul. Yoi. Mantap betul. Ikutan ah. Tapi gimana caranya bro? Ajarin dong. Pastiin download aplikasi mobile JKN. Auto debit melalui aplikasi mobile JKN. Cara praktis bayar iuran. Info lebih lanjut hubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500 400. Dengan gotong royong, semua tertolong.